Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pada hari ini kita akan mulai belajar di bab 8, yaitu partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Ya, Bapak langsung saja share screen ya. Anak-anak bisa buka bukunya bab 8 ya, partikel penyusun benda dan makhluk hidup ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Bab 8 ya, partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Anak-anak semuanya, kita ketahui bahwa semua benda yang ada di sekitar kita ya, di alam, itu semuanya tersusun atas partikel-partikel kecil ya, yang disebut dengan atom ya. Mungkin di kelas 7 anak-anak sudah mengenal apa itu atom ya. Nah, dalam hal ini atom itu didefinisikan sebagai partikel terkecil yang menyusun suatu benda atau materi ya. Nah, di buku anak-anak sudah bisa baca di sana bahwa zat-zat yang ada di alam itu tersusun atas partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom ya. Jadi atom itu adalah partikel terkecil yang menyusun sebuah benda atau sebuah zat ya. Nah, di sini anak-anak sudah diberikan beberapa contoh ya, pembahasan mengenai proses fotosintesis. Nah, tetapi dalam hal ini Bapak tidak akan membicarakan bagaimana proses fotosintesis itu ya. Bapak lebih mengenalkan bahwa dalam proses itu kita juga akan mempelajari unsur-unsur yang terkandung atau yang diperlukan dalam proses fotosintesis karena terkait dengan atom-atom yang menyusun dari unsur-unsur tersebut ya. Nah, dalam proses fotosintesis ini ya, ini prosesnya itu terjadi di daun ya. Bapak kira semuanya sudah tahu anak-anak ya, kenapa di daun? Kira-kira anak-anak kenapa proses fotosintesis terjadi di daun anak-anak? Karena daun memiliki zat hijau-daunnya itu klorofil yang membantu fotosintesis, proses fotosintesis. Ada yang lain? Ya, karena fotosintesis itu terjadi di dalam kloroplas ya. Kloroplas karena kloroplas itu dalam organel itu mengandung klorofil ya, zat hijau daun. Nah, di sanalah terjadi proses fotosintesis ya. Karena daun itu lebih banyak memiliki zat yang namanya klorofil, maka fotosintesis itu sebagian besar terjadi di daun ya. Nah, dalam proses fotosintesis itu tumbuhan memerlukan beberapa zat ya, yaitu karbon dioksida atau yang dilambangkan dengan CO2 ya. CO2 ini termasuk senyawa dia ya. Dan air ya, H2O. Nah, CO2 ini didapatkan dari lingkungan sekitar ya, dari hasil pembakaran, baik pembakaran daun-daun, sisa-sisa daun atau sisa-sisa tumbuhan, maupun pembakaran dari pabrik-pabrik atau mesin-mesin yang menghasilkan asap ya. Di asap itu mengandung CO2 atau karbon dioksida dan ditambah dengan air ya. Air atau yang dilambangkan dengan senyawa H2O ya. Air di sini yang dimaksud adalah air yang ada di dalam tanah.
itu yang diserap oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Nah, kalau kita pelajari lagi bahwa CO2, zat yang diperlukan dalam fotosintesis itu ada beberapa atom yang menyusun ya dalam senyawa CO2, yaitu atom karbon dan atom oksigen ya. Jadi karbon itu disusun oleh atom karbon, oksigen itu disusun oleh atom-atom oksigen ya. Begitu juga air, senyawa air itu disusun oleh hidrogen dan oksigen ya, dengan perbandingan atom H2O1 ya, untuk senyawa air yaitu H2O ya. Nah, dalam proses fotosintesis itu dibantu oleh sinar matahari ya sebagai sumber energi, sehingga terjadi reaksi fotosintesis ya. Jadi CO2 ditambah air dibantu dengan sinar matahari ya, maka akan terjadi reaksi yang menghasilkan glukosa. Glukosa itu lambang senyawanya adalah C6H12O6 ya. Jadi glukosa itu disusun oleh tiga atom ya, atom C, H dan O ya, dengan perbandingan C-nya 6, H12O6 itu ya. Jadi di sini kita mengenal ada atom-atom ya. Dan juga zat-zat lain yang ada di sekitar kita ya, banyak sekali zat-zat yang ada di alam ini, ternyata zat atau benda-benda itu disusun oleh atom-atom ya. Nah, ini kita sudah mengenal atom baik itu karbon, oksigen ya, hidrogen dan lain sebagainya ya. Nah itu anak-anak ya. Kemudian Bapak lanjut ya, tadi sudah pengertian atom, partikel dalam benda dan makhluk hidup ya. Tadi sudah juga, selain itu juga ada partikel-partikel lain ya. Bapak lanjut saja anak ke materi atom dan partikel penyusunnya ya. Atom dan partikel penyusunnya. Nah, anak-anak, ternyata atom itu disusun oleh partikel-partikel kecil lagi ya. Jadi atom itu disusun oleh partikel-partikel kecil yang disebut dengan partikel subatom ya. Nah, sebelum Bapak lanjut, Bapak sampaikan anak-anak untuk mematikan mikrofonnya dulu ya. Mikrofonnya tolong yang belum mati silakan di-mute dulu ya, agar suaranya tidak masuk ya. Nah, partikel subatom. Partikel apa saja yang menyusun atom itu ya? Nah, anak-anak, atom di dalam teori atom, kalau Bapak anak-anak lihat di buku paket ya, halaman 106, itu digambarkan seperti ini. Nah, ini diberikan contoh model atom helium. Nah, atom itu digambarkan sebagai sebuah bola. Nah, ya. Nah, secara umum, atom itu digambarkan sebagai sebuah bola. Nah, atom itu terdiri dari dua bagian. Ya. Atom itu terdiri dari dua bagian. Ya. Bagian inti yang di dalam, ya ini bagian inti, dan bagian kulit. Nah, sering disebut dengan kulit atom. Jadi ada bagian inti atom, ada bagian kulit.
bagian inti itu disusun oleh dua partikel. Nah, inilah partikel penyusun atom ya. Yaitu proton dan neutron. Sedangkan bagian kulit, bagian terluar dari atom, itu disusun oleh partikel yang dinamakan dengan elektron. Jadi, kalau Bapak tanyakan ada berapa partikel yang menyusun atom, anak-anak? 3. 3, ya. Coba sebutkan. Proton, neutron, sama elektron. Proton, neutron, dan elektron. Jadi ada 3. Ya, ada 3 ya. Partikel yang menyusun atom ya. Nah, ini partikel yang menyusun atom. Nah, ini dulu perlu dipahami dulu ya nanti. Nah, apa itu elektron? Apa itu proton? Apa itu neutron? Ada yang bisa menjelaskan anak-anak apa itu elektron, apa itu proton, apa itu neutron? Ada? Baik, ya. Pak jelaskan langsung. Nah, pada bagian inti itu disusun oleh proton dan neutron. Proton ini adalah partikel penyusun atom yang bermuatan listrik positif. Nah, ya, bermuatan listrik positif. Ya. Jadi proton itu adalah partikel yang bermuatan listrik positif. Sedangkan neutron itu adalah partikel penyusun atom yang tidak bermuatan listrik, sehingga kosong nih di dalamnya ya. Bapak tuliskan dengan kosong. Dia berasal dari kata netral. Ya, neutron. Partikelnya bernama neutron. Sedangkan di luar pada bagian kulit disusun oleh elektron. Nah, elektron ini itu adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif. Bermuatan negatif. Jadi, elektron itu adalah partikel yang bermuatan listrik negatif. Proton itu adalah partikel yang bermuatan listrik positif. Sedangkan neutron itu adalah partikel yang tidak bermuatan listrik. Nah, kalau begitu, ada berapa partikel bermuatan? Ayo, ada berapa bermuatan listrik yang menyusun atom, anak? Ya? Ada 2. 2. Apa saja? Proton Ayo. dan elektron. Proton Apa? dan elektron. Proton dan elektron. Proton dan elektron. Kalau neutron kan proton listrik, jadi dia netral. Ada proton dan elektron. Ya, Elektron. benar ya. Ada proton dan elektron. Ada 2 partikel bermuatan listrik yang menyusun sebuah atom, yaitu proton, elektron. Jadi ada 2 muatan listrik di sini ya. Iya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Tentang atom. Jadi pertama, anak-anak yang pahami atom itu terdiri dari 2 bagian. Bagian inti dan bagian kulit. Nah, sehingga disebut inti atom dan kulit atom. Bagian inti itu disusun atau terdiri dari ya, 3 bagian. proton dan neutron. Ya. Sedangkan bagian kulit itu disusun oleh elektron-elektron ya. Nah, yang perlu anak-anak pahami lagi bahwa inti atom itu terletak di dalam ini relatif diam. Ya.
Jadi inti atom yang terdiri dari proton dan neutron itu berada di dalam. Dia relatif diam, ya. Sedangkan elektron yang ada di luar pada kulit, ini elektron ini selalu bergerak bebas mengelilingi inti atom. Jadi elektron-elektron ini bergerak, beredar, mengelilingi inti atom. Nah, elektron tersebut bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan tinggi, sehingga dia akan membentuk awan elektron. Ya. Jadi itu gambaran dari sebuah atom, anak-anak, ya. Bisa dimengerti, anak-anak? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, jadi atom itu terdiri dari inti atom dan kulit atom, gitu ya. Nah, pada inti itu disusun oleh proton dan neutron, sedangkan pada kulit itu disusun oleh elektron-elektron, di mana elektron ini bergerak mengelilingi inti, ya, karena gerakannya cepat, maka dia akan membentuk awan elektron, ya. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Nah, yang Bapak gambarkan tadi itu adalah sebuah atom yang netral, anak-anak, ya. Atom netral. Nah, berdasarkan banyaknya muatan-muatan listrik yang terkandung di dalam atom itu, maka atom itu dikelompokkan menjadi 3 jenis, ya. Seperti tadi ada atom netral. Ya. Kapan atom itu dikatakan sebagai atom netral? Ya, ada yang tahu? Kapan atom itu dikatakan sebagai atom yang netral? Nah, atom itu dikatakan sebagai atom netral apabila jumlah proton yang ada di dalam inti, jumlah muatan positifnya, sama dengan jumlah elektron yang mengelilinginya. Jumlah muatan negatif yang mengelilinginya. Sehingga atom itu disebut sebagai atom netral. Ya. Jadi jumlah proton pada atom itu sama dengan jumlah elektron. Itu, sehingga disebut sebagai atom netral. Nah, kapan atom itu dikatakan sebagai atom negatif? Atom bermuatan negatif. Ada yang tahu? Ketika elektronnya lebih banyak dibandingkan protonnya. Ketika elektron lebih banyak daripada proton. protonnya. Iya, benar. Ya. Jadi, jika muatan negatifnya lebih banyak daripada muatan positif, ya. Atau elektron lebih banyak daripada proton, ya. Kemudian yang ketiga, kapan atom itu dikatakan sebagai atom yang bermuatan positif? Ya, siapa yang bisa? Ketika protonnya lebih banyak daripada elektron. Coba sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Sebutkan namanya, ya. Siapa namanya? Trisna. Trisna, ya. Coba Trisna, ayo. Atom dikatakan proton apabila sebagai atom bermuatan positif apabila protonnya lebih banyak daripada elektron. Apabila protonnya lebih banyak daripada elektron. Iya, benar, ya. Sudah paham, anak-anak? Sudah. Nah, ya. Nah, sekarang tadi kita sudah mengenal ada atom netral, ada atom positif, ada atom negatif. Nah, kenapa atom itu kok ada atom positif, atom negatif? Apa yang menyebabkan kira-kira, ya?
Kenapa atom itu bisa kekurangan elektron, bisa kelebihan elektron. Nah, kalau kekurangan elektron berarti dia atom positif kan itu ya. Kalau kelebihan elektron berarti dia atom negatif. Nah, apa yang menyebabkan itu? Ada yang bisa? Kira-kira apa yang menyebabkan? Ada? Tidak ada. Baik, ya Bapak jelaskan. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa di dalam atom itu ada elektron yang berada di luar. Elektron ini bergerak bebas, ya, mengelilingi inti. Nah, sehingga jika atom-atom ini mengalami suatu gesekan, ya salah satu contohnya gesekan, maka atom itu bisa kehilangan elektron, anak-anak. Jadi suatu atom itu bisa melepas elektron. Dan suatu atom juga bisa menerima elektron. Jadi suatu atom itu bisa melepas elektron, atom juga bisa menerima elektron. Nah, jika atom netral, yang awalnya netral, kemudian terjadi gesekan, ada atomnya, ada elektronnya yang lepas, ya, maka atom itu akan kekurangan elektron. Nah, awalnya netral, karena dia lepas elektronnya, maka dia akan kekurangan elektron. Sehingga atom itu menjadi atom bermuatan positif, karena dia kelebihan muatan positif, kekurangan muatan. Nah, suatu atom juga bisa menerima elektron dari atom lain. Ya. Nah, atom yang menerima elektron dari atom lain, maka atom itu akan kelebihan elektron. Nah, karena kelebihan elektron, maka atom itu dikatakan sebagai atom negatif. Ya, bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Ya. Baik. Jadi ada atom-atom yang bermuatan listrik gitu ya. Ada atom positif, ada atom negatif berdasarkan jumlah partikel penyusunnya. Nah, atom-atom yang bermuatan listrik itu sering dinamakan dengan ion, anak-anak ya. Jadi atom-atom yang bermuatan listrik itu dinamakan dengan ion. Nah, proses terjadinya itu disebut dengan ionisasi. Ya. Jadi ion itu adalah partikel atom yang bermuatan listrik. Proses terjadinya atom itu bisa bermuatan listrik disebut dengan proses ionisasi. Ya. Bisa, Nana? Bisa, Pak. Baik. Bisa. Nana, semuanya teori atom itu sudah berkembang zaman dulu ya. Sejak ditemukan pertama kali atom ya. Nah, kalau Anda lihat di bukunya, jadi para ilmuwan telah mempelajari atom sejak ratusan tahun lalu. Ya. Jadi para ilmuwan tersebut mengumpulkan teori-teori tentang atom ya. Nah, teori itu berdasarkan penelitian anak-anak ya, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh oleh para ahli itu ya. Nah, perkembangannya Bapak bisa lihat di halaman 107 ya. Perkembangan teori atom dari ditemukannya teori atom yang pertama yaitu oleh John Dalton ya. Sehingga teorinya sering disebut dengan teori atom Dalton. Ya, modelnya seperti ini. Dia dari teori atom Dalton, kemudian
bagaimana teorinya di sana sudah ada penjelasannya, ya. Ya. Menurut Dalton, jadi atom adalah sebagai bola pecal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, ya. Jadi itu teori dari Dalton, ya. Kemudian berkembang lagi oleh J.J. Thomson, Joseph John Thomson, ya. Oleh Thomson itu mengembangkan teori atom lagi, di mana dia menjelaskan bahwa atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif. Nah, seperti kismis dalam roti. Nah, itu digambarkan seperti ini oleh Thomson. Sehingga teori atom oleh Thomson dikenal dengan teori roti kismis, ya. Nah, itu ya. Kemudian berkembang lagi oleh Rutherford, ya, Rutherford atau Ernest Rutherford. Nah, dia menggambarkan lagi atom, bahwa atom itu seperti ini, ya. Nah, oleh Rutherford mengatakan bahwa atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti, ya, inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa. Nah, dikatakan pada intinya itu adalah pusat massa, ya. Sedangkan elektron-elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom, yaitu oleh Rutherford, ya. Kemudian berkembang lagi oleh Niels Bohr, ya, dengan model atomnya seperti gambar ini. Nah, bagaimana teori ini? Nah, atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom. Kan lagi teorinya Rutherford, ya. Sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau orbit yang disebut kulit atom. Jadi di sini sudah dikenal dengan orbit, ya. Sudah dikenal beberapa kulit atom. Ternyata atom itu ada lapisan-lapisan kulit, ya. Selama elektron bergerak mengelilingi inti atom pada orbitnya, elektron tidak memancarkan atau kehilangan energi. Jadi setiap kulit itu mempunyai masing-masing mempunyai tingkat energi, ya. Nah, itu oleh Bohr. Kemudian berkembang lagi yaitu teori modern, teori atom modern, atau sering disebut dengan mekanika gelombang, ya. Nah, ini yang sampai saat ini, ya, di mana penggambarannya seperti ini, ya, penjelasannya bahwa atom tersusun atas partikel subatom, yaitu neutron, proton, elektron, ya. Neutron dan proton membentuk inti yang padat disebut nukleus atau inti atom. Elektron bergerak dikelilingi inti dengan kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya, ya. Jadi kecepatan cahaya itu sangat cepat, ya. Sehingga membentuk awan elektron yang disebut orbital, ya. Pada awan elektron tersebut posisi elektron tidak dapat ditentukan, ya, seperti ini, ya. Ada awan elektron karena dia bergerak sangat cepat, kecepatan cahaya, ya. Nah, itulah teori-teori atom yang berkembang, anak-anak, ya. Silahkan nanti dibaca bukunya sebagai pengayaan, ya, sehingga anak-anak tahu tentang perkembangan atom, ya. Nah, itu teori atomnya, anak-anak. Bisa dipahami, anak-anak? Ada yang bertanya tentang teori atom? Tadi kan apa namanya itu Pak kurang dengar juga ya. Apa itu? Yang mana tuh ya? Tar Pak, udah tak catat. Kenapa atom itu ada yang netral, ada yang positif dan ada yang negatif? Kan tadi Bapak dapat jelasin, cuman kayak kepotong di sini di sinyalnya ya Pak. Oh gitu, ya. Baik, Ya. anak-anak, ya. Bapak ulang. Kenapa atom itu bisa bermuatan listrik, ya? Nah, misalnya atom netral, kenapa dia bisa menjadi atom bermuatan listrik, kan gitu, ya? Seperti kita ketahui di dalam teori atom, ya, bahwa atom itu terdiri dari inti. Nah, inti itu disusun oleh proton dan neutron.
Nah, pada inti, karena intinya di dalam, maka dia tetap diam, ya, relatif diam, tidak bisa bergerak. Sedangkan elektron berada di kulit, ya, karena berada di kulit dan gerakannya bebas, ya. Nah, jadi gaya ikatnya lemah elektron, sehingga elektron-elektron dari suatu atom ini mudah lepas, anak-anak. Ya, mudah lepas. Jadi yang mudah lepas itu adalah elektron. Sedangkan proton itu sulit untuk lepas karena dia berada di inti. Ya. Nah, atom netral yang awalnya netral, jadi netral itu artinya jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Nah, atom-atom yang netral suatu saat dia bisa lepas elektronnya. Jadi yang mudah lepas itu adalah elektron. Ya. Jadi elektron itu bisa lepas menuju kemana? Menuju ke atom-atom lain. Nah, jika atom itu melepas elektron, ya, maka atom itu akan kekurangan elektron, kekurangan muatan negatif, sehingga atom itu menjadilah atom positif. Ngerti? Bisa? Bisa, Pak. Nah, jadi jika atom itu melepas elektron, maka dia akan kekurangan elektron. Sehingga atom itu dikatakan sebagai atom positif. Nah, sebaliknya, suatu atom itu bisa juga menerima elektron dari atom lain. Jadi elektron itu selalu mencari pasangannya, anak-anak, ya. Jadi suatu atom bisa juga menerima yang mula-mula netral, menerima elektron dari atom lain, maka atom itu akan kelebihan elektron. Ya. Nah, karena kelebihan elektron, maka atom itu akan menjadi atom apa? Ayo. Atom negatif. Karena kelebihan elektron, ya menjadi atom negatif. Sehingga atom netral bisa juga akan menjadi atom bermuatan listrik. Begitu ya. Bisa dipahami, anak-anak? Bisa? Bisa, Pak. Baik, ya. Nah, kemudian teori atom tadi sudah Pak jelaskan, ya. Kita lanjut. Nah, seperti tadi ya. Bila jumlah elektron dan jumlah proton dalam suatu atom tidak sama, maka atom tersebut akan bermuatan atau menjadi ion. Ya. Jadi ion itu adalah atom-atom yang bermuatan listrik jadinya, ya. Nah, proses pembentukan ion ini disebut dengan ionisasi, ya. Bisa? Sampai di sana bisa? Paham? Paham, Pak. Baik, ya. Bapak lanjutkan. Nah, itulah partikel-partikel penyusun atom ya, anak, ya. Nah, kemudian ada ini kita diskusikan. Kemudian di sini di buku paket kan ada, ya. Kemudian tahukah kamu ini, ya. Silakan itu dibaca, ya. Sebagai pengayaan, ya, sehingga kamu lebih banyak tahu apa itu. Di sini kan ada mikroskop elektron, ya. Apa itu mikroskop elektron, ya. Kemudian untuk apa fungsinya, ya, di sini, ya. Nah, itu silakan kamu baca, ya. Kemudian ada di sini tahukah kamu itu ada di sini sinar X, ya, sinar Ronsen. Apa itu sinar X? Apa itu sinar Ronsen itu, ya. Silakan dibaca bukunya, ya. Baik, lanjut. Bapak akan lanjutkan dengan yang kedua. Kalau tadi partikel subatom, ya. Sekarang kita mengenal ada nomor atom dan nomor massa, ya. Anak-anak di kelas 7 mungkin anak-anak sudah dikenalkan bahwa zat itu digolongkan,
ya berdasarkan atom-atom penyusunnya, maka zat itu dikelompokkan menjadi unsur ya molekul ya, molekul, unsur dan molekul senyawa ya. Nah, apa itu molekul unsur, apa itu molekul senyawa? Anak-anak masih ingat kira-kira apa itu molekul unsur, apa itu molekul senyawa? Ada? Masih ingat? Apa itu unsur, apa itu senyawa? Masih ingat? Ada yang tahu? Sudah lupa ya? Baik ya. Bapak ingatkan lagi bahwa molekul unsur yang dimaksud dengan molekul unsur itu adalah molekul yang disusun oleh satu atom ya. Jadi molekul unsur atau unsur itu sendiri adalah partikel yang disusun oleh satu atom ya. Sebelum masuk ke nomor atom dan nomor massa, anak-anak tolong pahami dulu ini. Jadi unsur itu adalah partikel atau molekul unsur itu adalah partikel yang disusun oleh satu atom. Contohnya apa? Misalnya molekul hidrogen atau H2 ya. Dia disusun oleh partikel hidrogen. Kemudian molekul oksigen atau O2 atau O saja. Nah, molekul oksigen hanya disusun oleh atom O saja, itu oksigen. Kemudian unsur karbon, maka dia disusun oleh atom-atom karbon saja. Molekul magnesium, Mg ya, lambangnya, dia disusun oleh atom-atom Mg atau magnesium. Kemudian besi, dia hanya disusun oleh atom-atom besi, dan lain sebagainya anak-anak ya. Jadi itu unsur. Sedangkan molekul senyawa itu adalah molekul yang disusun oleh dua atom atau lebih. Jadi molekul senyawa itu adalah molekul yang disusun oleh dua atom atau lebih. Dua atom atau lebih. Apa contohnya? Ada yang bisa mencari contoh senyawa? Nah, contohnya yang tadi, misalnya karbon dioksida. Apa lambang karbon dioksida, anak? CO2. CO2. Ya. Dia disusun oleh dua atom. Atom apa saja? Atom C atau karbon dan atom O. Ya, dengan perbandingan yang tetap ya. C-nya 1, O-nya 2. Nah, kemudian apa lagi contohnya? Contohnya adalah senyawa air. Senyawa air. Air apa lambangnya air? Apa lambang air? H2O. Nah, air. Jadi air disusun oleh dua atom. Atom H dan atom O. Dengan perbandingan atom H-nya 2, O-nya 1. Ya. Itu senyawa. Kemudian apa lagi? Coba cari contohnya lagi.
kira-kira? Glukosa. Nah, glukosa dalam fotosintesis menghasilkan glukosa. Apa lambangnya? Lambang senyawa glukosa? C6H12O6. Iya, C6H12O6. Maka glukosa disusun oleh berapa atom, anak? Berapa jenis atom? 3. Apa saja? CHO. C, H, dan O. Jadi ada 3 atom yang menyusunnya. Maka dia disebut dengan senyawa. Ya. Ya. Kalau satu atom namanya unsur. Ya. Misalnya C itu sendiri, H itu sendiri, O itu sendiri, ya. Atau misalnya aluminium, besi, ya, tembaga, maka itu disebut dengan unsur, ya. Disusun oleh satu atom. Bisa dipahami, anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, ya. Baik. Nah, anak-anak, unsur-unsur di alam ini banyak sekali, anak-anak, ya. Banyak sekali unsur-unsur yang di alam. Nah, nanti anak-anak kalau sudah di SMA, anak-anak akan belajar tentang sistem periodik dari unsur-unsur. Maka anak-anak akan diberikan daftar unsur yang ada di alam, ya. Banyak sekali itu, ya. Tabel periode itu, Pak, ya? Iya, itu dah tabel periodik itu, ya. Tabel periodik dari unsur-unsur, ya. Ada lambangnya, ada. Makanya di sini nanti kita akan mengenal ada nomor massa dan nomor atom, ya, atau nomor atom dan nomor massa, ya. Bisa jelas, anak-anak? Jelas, Pak. Unsur suatu atom, ya. Maaf ya, bukan unsur suatu atom, ya. Semua unsur yang ada di alam ini, ya, itu dituliskan dalam lambang seperti ini, ya. X, A, Z. Nah, dituliskan dengan lambang seperti ini, ya. X, A, Z. Nah, ya. Jadi lambang dari suatu unsur itu dituliskan dengan ini. X, ada A, ada Z. X itu apa? Lambang X unsur. itu menyatakan lambang dari suatu unsur. Ya. X itu adalah lambang dari suatu unsur. A itu apa? Nomor A massa. itu menyatakan nomor massa. Kemudian Z, ya, Z itu menyatakan nomor atom. Nah, jadi di sini ada di samping lambang unsur juga ada nomor atom dan nomor massa, ya, nomor atom dan nomor massa. Nah, apa itu nomor atom dan nomor massa? Yang penting ini dulu anak pahami, ya, lambang unsur. Sudah bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Atom itu menyatakan banyaknya jumlah proton atau banyaknya jumlah elektron yang ada di dalam unsur tersebut, ya. Nah, ini kan atom netral, ya, berarti jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi nomor atom, ya, nomor atom itu menyatakan banyaknya jumlah proton atau jumlah elektron yang terkandung pada atom-atom unsur tersebut, ya.
Nah, kemudian nomor massa, ya, nomor massa ya, menyatakan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Ya, menyatakan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, kenapa nomor massa ini hanya jumlah proton dan jumlah neutron? Kenapa tidak ada jumlah elektron di sini? Nah, karena massa sebuah atom itu terpusat pada inti atom. Oh, Ya, massa sebuah atom itu terpusat pada inti atom. Nah, inti atom itu hanya disusun oleh proton dan neutron. Jadi inti atom itu massanya sangat besar ya, dibandingkan dengan massa elektron. Jadi massa elektron itu jauh lebih kecil dibandingkan massa inti atom, sehingga massa elektron itu diabaikan, ya. Sehingga nomor massa itu hanya menyatakan sama dengan jumlah proton dan jumlah neutron yang ada di dalam inti atom unsur tersebut. Bisa dimengerti, anak-anak? Bisa, Pak. Bisa? bisa. Baik. Ya. Nah, ini ya. X, A, Z. Nah, kalau anak-anak sudah mengetahui lambang unsur, maka anak-anak bisa mengetahui berapa nomor massanya, berapa nomor atomnya. Nah, dari nomor massa dan nomor atomnya, anak-anak bisa menghitung berapa jumlah proton yang ada di dalam atom itu, berapa jumlah elektron, dan berapa jumlah neutron yang ada di dalam unsur tersebut. Ya. Nah, sekarang Bapak akan berikan contoh ya. Misalnya, sebuah atom, sebuah unsur dengan lambang Li. Nah, ya. Li itu nama unsurnya adalah litium. Ya. Litium disimbolkan dengan Li. Nah, di mana Li itu mempunyai nomor massa itu adalah 7 ya. Kemudian nomor atom itu adalah 3. 3 ya. Nah, sekarang coba anak-anak cari berapa jumlah proton yang ada di dalam unsur tersebut, atom litium ya. P-nya berapa? Kemudian elektronnya berapa? Kemudian neutronnya berapa? Silakan coba dihitung, anak-anak. Tentukan berapa proton, berapa elektron, berapa neutron. Sudah ketemu? Pak, nomor apa namanya itu? Yang atomnya itu kan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Berarti protonnya jumlahnya 3 dan elektronnya jumlahnya 3 juga. Gitu, Pak. Iya. Sekarang neutronnya berapa? Berarti kalau neutron tuh berarti jumlah proton ditambah jumlah neutron. Protonnya kan 3. Terus? Protonnya kan 3. Terus? Berarti neutronnya 7 dong, Pak ya? Neutronnya 7. Ya, bagaimana yang lain? Kayaknya. Ya, bagaimana yang lain? Yang lain gimana? Ayo.
Bener dapat soalnya kan enggak deng, nomor massa, jumlah proton tambah Ya. jumlah. Kalau yang lain gimana? Ada yang punya pendapat lain? Early gimana? Gimana? The Armike nih? Nama akunnya The Armike ya? Ayo, bisa? Kadek Juliani? Krisnawati? Krisnawati? Atau Juliani gimana bisa? Boleh Krisna, diulang Krisna? pertanyaannya, Pak? Hah? Boleh diulang pertanyaannya? Kan sudah ada di tayangan. Bapak kan sudah tuliskan di sana ada unsur lambangnya Li 73. Nah, Li 73. Nah, dengan mengetahui lambang dan nomor atom dan nomor massanya, maka kita bisa menentukan berapa protonnya, berapa elektron yang terkandung, berapa neutronnya. Nah, coba dari Li yang lambangnya Li 73, berapa proton, berapa elektron, berapa neutron? Gimana? Protonnya 3, elektronnya 3, apa namanya itu? Neutronnya 7. Gitu gak sih, Pak? Baik, kita bahas bersama ya. Kita bahas bersama. Nah, nanti kita share screen di Jamboard saja ya. Nanti Bapak ginikan dulu ya. Stop screen, share screen di Jamboard saja ya. Nah, di sini ya. Nah, tadi Li 73 ya. Nah, di sini kan anak yang pertama, anak-anak harus tahu dulu berapa nomor atomnya berapa, nomor massanya berapa, nomor massanya berapa? Nomor massanya 7. 7. Kemudian set nomor atomnya berapa? Nomor atomnya itu 3. 3. Baik ya. Nah, A yang ditanya adalah proton, kayak gitu ya. Proton yang menyatakan jumlah proton itu apa? Nomor atom. Ya, berarti P sama dengan set, kan itu ya? Ya. Sama dengan 3. Kemudian B, elektron. Yang menyatakan jumlah elektron apa? Nomor atom juga. Ya, sama juga dengan set. Sama dengan berapa? 3. Ya. Ya. Kemudian C, Neutron. yang ditanya neutron. Neutron Iya. bisa kita hitung dari mana? Dari nomor massa, ya. Nah, nomor massa kan tadi sudah kita jelaskan bahwa nomor massa itu dengan menyatakan apa? Sama dengan massa inti, ya. Kan menyatakan massa dari inti atom ya. Inti atom itu terdiri dari proton ditambah neutron, gitu ya. Jadi nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nomor massanya kan sudah diketahui. Berapa nomor massanya? Nomor massanya 7. 7. Sama dengan protonnya berapa jumlah protonnya? 3. 3. Tambah
N. N ini yang belum diketahui. Nah, dari rumus ini 7 sama dengan 3 tambah N. Berapa N? Berapa N? 7 sama dengan 3 tambah N. Berapa N? N berarti 7 bagi Ya. 3. Ya? Berapa N? Lu 7 gimana kurang ini? Sama dengan 7 kurang 3. kurang kurang 3. Berapa? 4. 4. Nah, berarti jumlah neutronnya adalah 4. Oh, Ya? Jumlah protonnya 3, jumlah elektronnya 3, dan jumlah jumlah neutronnya adalah 4. 4. Bisa? Bisa, Pak. bisa Pak? Semoga bisa. Bisa. Jangan semoga ya, harus bisa. Kalau belum bisa ya bertanya ya. Sudah paham ini? Bapak beri Sudah. contoh, Coba lagi sekali. contoh yang kedua ya. Ya, coba. Contoh kedua ya. Nah, contoh Ya. kedua. Misalnya atom helium ya. Nah, yang namanya He 42. Ya. Dari lambang ini, lambang unsur ini, coba tentukan berapa protonnya, ya, berapa elektronnya, berapa neutronnya. Ya, silakan. Z sama dengan Z. 4 sama dengan Ayo, siapa cepat dia dapat. bentar Pak. Angkat tangan Putu Trisnawati ya. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Ini Bentar, ini Pak. angkat tangan siapa nih? Seva apa siapa nih? Belum Pak, kepencet. Oh iya, silakan ya. Cepat-cepat siapa cepat dia dapat ini. Ya, nanti dapat hadiah nih. Saya Pak. Pak. Ya, silakan. Ya. Untuk Apa? nilai protonnya 2, nilai elektronnya bentar Pak, untuk nilai protonnya 4, nilai elektronnya 4, terus nilai neutronnya 2. 2. Gimana yang lain? Seva dapat P-nya berapa? Protonnya? 2 ya? 4. 4. Elektronnya? 4. 4. N-nya? 2. 2. Gimana yang lain? Ayo cepat, ayo. Yang lain gimana? Sama? Yang lain gimana? Ayo. Trisnawati, Eli, Kadek Juliani, gimana nih? Benar nggak sih? Pak, yang di Ayo. bawah 4 itu 2 ya, Pak? Ya. Pak, ini kelihatan di Ayo, ujian, cepat. Pak. Yang ini kelihatan di ujian nggak, Pak? Iya, siapa tahu kelihatan. Bapak kan nggak tahu. Ayo, siapa yang mau? Kadek Juliani? Nggak kelihatan videonya nih. Trisnawati? Early? Sudah ketemu? Sudah. Baik ya, biar tidak berlama-lama. Ya. Kita bahas. Nah, He42. Nah, dari simbol lambang unsur ini, coba tentukan dulu A-nya berapa? Nomor masanya? Nomor masanya berapa? 4, Pak. 4.
4, Kemudian nomor atomnya berapa? 2. 2. Nah, sekarang kan ini. Nah, sekarang yang pertanyaannya A berapa P proton? Protonnya itu kan sama dengan set Set. atau nomor atom. Berarti Nah, sama setnya dengan berapa? 4. 2, Pak. 2. 2. Nah, nah, B elektronnya juga sama dengan set. Z. Berapa? 2. Kemudian Saya udah C. jawab 2, Pak, tapi bingung. Kemudian C. Malah 4, Pak. N. Nah, C. N. Nah, kalau pakai rumus yang tadi, yang Empat. tadi 4 kurang N. 2. Ya, N itu kan A kurang P kan itu. Mm-mm. Nah, ya. Berarti 4 N kurang itu 2 kan ya. ya A kurang P ya. Sama dengan A-nya adalah 4 4 dikurang 2. 2 sama dengan berapa? 2. 2. Berarti 2, 2, 2 ya. Oh, masih 4 Protonnya anjrot. 2, elektronnya 2, N-nya 2. Tuh, ya. Pak, lagi, Pak. Udah ngerti Lagi sekarang. sekali, Pak. Lagi sekali, Pak. Lagi sekali, Pak. Ya, yang ketiga, misalnya ada sebuah unsur bromium, ya, Apa, Br, Bang? nah, bromium, PR itu, Pak. B, Oh, B. B ya, ini 80, ini 35, Iya, ya, gede, Pak. ya, Nanti gini aja mati, Pak. ya kan memang seperti itu kan. Nanti anak-anak bisa cari di sistem periodik ya. Anak-anak diketahui berapa jumlah proton ya. Jumlah P. Nah, sama dengan tadi P berapa kan ya? Atau langsung aja. Nanti 80 dikurang 35 dong, Pak ya. P ya, cari aja dulu. P-nya berapa? Dulu. B. E-nya berapa? Oh, terus sama C. N berapa? Ya. Sudah? Sudah? Gimana, anak-anak? Kalau sudah, ya, kalau sudah ditahan dulu jawabannya ya. ya. Kira-kira kan enak. A sama dengan P tambah N. Kalau sudah ditahan dulu jawabannya ya. Ini daripada matematika, Pak ya. Yang penting anak-anak tahu dulu berapa nomor atom, nomor masanya, berapa nomor atom ya. Pak, Kalau itu sudah tahu. B tambah N. B tambah N. Kan di bukunya sudah ada anak-anak ya. Di bukunya kan sudah ada. Ya. Nomor massa itu menyatakan apa, nomor atom itu menyatakan apa. Kan itu. Ya. Kan itu konsepnya ya. Nomor atom itu menyatakan apa, nomor massa menyatakan apa. Kan itu. Iya, Pak. Ya, Tadi Pak, kan ya. sudah dijelaskan ya. Dan anak-anak harus tahu nomor massanya yang mana, nomor atomnya yang mana. Ya. Ilmu yang menyenangkan. Sudah? Sudah, Pak. Sudah tahu? Sudah. Baik, anak-anak ya. Kalau sudah tahu, nanti kalau sudah paham ya. Kira-kira sudah paham ya?
Sudah bisa Sudah, buatnya? Pak. Sudah, Sudah Pak. bisa Sudah, buatnya? Pak. Sudah. Kalau sudah, nanti itu dipoto, kirim ke WA Bapak ya, Tadi apa grup, Pak? di Japri aja ya. Kalau di grup, nanti kan yang lainnya tahu jawabannya ya. Iya, Pak. Nanti, Malah diorek nih, Pak. iya nanti buat dulu, dipoto, kemudian kirim ke Japri Bapak ya. Ya. Nah itu tugas ya. Ya. Nah, tugas ya, kirim ke lewat WA ya. Siap, Pak. Oke, Pak. WA, Oke, ya. Pak. Sudah? Sudah. Kalau sudah, Bapak akan stop share screen-nya ya. Kita kembali ke Meet ya, anak-anak semuanya. Sementara Bapak sampai di sini dulu memberikan materi ya. Kita lanjutkan nanti hari berikutnya, pertemuan berikutnya ya, kita bicarakan materi yang selanjutnya. Nah, sebelumnya anak-anak ada yang ditanyakan dari materi yang Bapak sampaikan tadi? Sudah. Sudah Ada? paham, Pak. Enggak ada paham. Ada yang ditanyakan? Enggak. Enggak, Pak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akhiri pertemuan ini sampai di sini dulu. Ya, selamat belajar, jaga kesehatan ya, itu yang utama dari pandemik ini ya. Dan anak-anak tetap semangat untuk belajar, apalagi nanti kita akan menjalani ada ujian sekolah ya. Anak-anak ya. Ya. Baik, tetap semangat ya. Bapak akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Ya. Apa enggak, Pak?